Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pria 59 tahun di Probolinggo tewas dianiaya tetangganya. Diduga pelaku sakit hati karena korban berbuat asusila kepada ibunya. Seorang pria berusia 59 tahun dibawa ke klinik dokter di Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Senin malam. Namun belum sempat mendapat perawatan, korban akhirnya tewas karena kehabisan darah akibat luka tusuk pada kepala, dada, dan perut. Dari keterangan sejumlah saksi, korban ditusuk oleh HL, pemuda 23 tahun, tetangganya sendiri, warga desa Lipra Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Diduga pelaku melakukan pembunuhan. Karena sakit hati, ibunya menjadi korban tindak asusila dari korban. Terus bukan diambil tangannya, diambil taruh belakang, diginikan misalnya. Dibuang. Berarti dibuang tadi Pak ya, setelah jenengan lerai itu Pak ya pisaunya. Nah, diamankan pelaku, dibawa kemana itu oleh penyidikan? Ya sudah agak-agak aman, terus dilepas lagi, terus nolongin yang korban. Nolong korban. Karena tadi ya cuman yang istrinya yang ngerewungin di dekatnya. Menurut yang bawa pertama kali ke klinik itu sudah meninggal. Pak, pelaku ada berapa? Satu orang Naik karena motor. pelakunya enggak naik motor. Pelakunya jalan kaki, korban ini yang bawa motor. Dicegat saat itu. Ya. Memang ada persoalan antara pelaku dengan korban. Untuk persoalan sendiri selama ini dari keterangan tangga, terus dari pihak RT dan juga desa itu memang tidak ada persoalan yang menunjuk. Motifnya masih belum temu atau masih di dalam. Ini mas saudara? Bukan. Memang orang. Satu desa, Satu RT. Kini polisi masih memburu HL yang kabur usai menusuk korban. Polisi masih meminta keterangan beberapa saksi, termasuk ibu pelaku. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, rekonstruksi pembunuhan wanita asal Sukabumi, Jawa Barat yang dilakukan oleh anak anggota DPR Selasa siang digelar oleh Polrestabes Surabaya. Sebanyak 41 adegan diperankan yang berlangsung di 2 tempat, rumah karaoke dan parkiran mal. Rekonstruksi digelar di tempat hiburan malam serta halaman parkir basement mall di kawasan Surabaya Barat. Rekonstruksi untuk menegaskan kronologi peristiwa, total sebanyak 41 reka adegan. Hasil rekonstruksi, tersangka melakukan penganiayaan sejak di lift usai keluar dari rumah hiburan malam hingga di parkiran. Korban dilindas mobil oleh tersangka, kemudian dimasukkan ke dalam bagasi dan dibawa ke apartemen. Yang bersangkutan mengendari mobil hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Ini dalam rekonstruksi ini kita didampingi juga dari kuasa hukum dari tersangka maupun juga kuasa hukum dari pihak korban. Jadi tidak ada yang kami tutupi dalam rekonstruksi ini karena kami betul-betul untuk mencari fakta-fakta yang sesuai kejadian yang dialami oleh tersangka dan didukung alat bukti lain juga petunjuk dari CCTV yang ada di tempat kejadian. Selain menghadirkan tersangka, jalannya rekonstruksi juga disaksikan oleh kuasa hukum korban. Kalau pasal penganiayaan, kalau menurut hemat kami selaku tim kuasa hukum dari korban, iya, dan bisa jadi itu masuk ke pasal 338 pembunuhan. Tapi tetap hasil akhir nanti tetap kita kawal proses hukum yang sedang berjalan. Kita hormati proses hukum, kita kawal, kita awasi. Kalau sampai terjadi ada penghilangan unsur-unsur pasal, kita akan koreksi atau kita akan melakukan upaya-upaya hukum untuk membela dan mencari keadilan bagi korban dan keluarga. Anak anggota DPR berinisial GRT ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan kekasihnya asal Sukabumi, Jawa Barat yang telah memiliki 1 anak.
Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara kuasa hukum korban penganiayaan anak anggota DPR RI berharap polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan. Sementara itu, saudara pakar hukum pidana Universitas Surabaya mengatakan tersangka layak dijerat dengan pembunuhan berencana. Anak anggota DPR yang menganiaya pacarnya hingga tewas terjerat pasal penganiayaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Kuasa hukum korban menilai jeratan pasal tersebut terlalu ringan. Jika nantinya kami melakukan langkah itu, tentu kami akan menginformasikan kepada teman-teman media. Yang kedua adalah terkait dengan informasi dalam press release yang menyatakan tersangka tidak dijerat dengan pasal pembunuhan dan meminta kepada kami tim kuasa hukum untuk melakukan protes. Pada dasarnya sebagai pelapor, kami tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Surabaya menilai penerapan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan hingga menghilangkan nyawa terlalu ringan. Melihat kejadian tersebut, seharusnya pelaku layak dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana sebab ada unsur kesengajaan menghilangkan nyawa kekasihnya. Pada fakta hukumnya dan kemudian kesengajaan dan bagaimana si pelaku ini juga punya temperamental yang sangat menurut saya sudah tidak manusiawi, karena sebelumnya kan juga sudah banyak kekerasan yang dilakukan. Jadi kalau saya tidak salah baca, visum yang dihasilkan itu tidak hanya visum malam itu, tapi ada luka-luka lain yang memang ada terlihat dalam visum itu yang sebelumnya sudah dilakukan. Dalam kasus ini, polisi diminta transparan dan memberikan keadilan kepada korban. Ari Purwanto dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sebulan menjelang pagelaran Piala Dunia U17, Pemkot Surabaya terus memperbaiki dan melengkapi fasilitas di Stadion Gelora Bung Tomo. Pengaspalan lahan parkir dan pengecatan seluruh stadion dilakukan untuk memberi kenyamanan pada penonton. Sebagai salah satu stadion yang akan digunakan venue Piala Dunia U17, perbaikan terus dilakukan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Perbaikan stadion hanya bersifat minor karena perbaikan yang mengacu pada standarisasi regulasi FIFA sudah selesai. Pemerintah Kota Surabaya saat ini tengah mengerjakan perbaikan fasilitas stadion berkapasitas 45.000 penonton. Di antaranya pengaspalan lahan parkir sisi utara. Area parkir ini nantinya mampu menampung 1.300 kendaraan roda 4. Selain perbaikan area parkir, Pemkot Surabaya juga mengecat ulang seluruh stadion Gelora Bung Tomo. Penataan taman juga dipercantik dengan menanam sejumlah pohon. Jadi kita ini melengkapi pekerjaan-pekerjaan yang barangkali masih perlu kita sempurnakan. Salah satu contoh tadi itu kita yang kalau memang aspal, ini kan sedang kita proses aspal ya. Aspal untuk parkir yang utara GBT yang dia akan mampu menampung 1.305 kendaraan roda 4. Ini kita selesaikan. Terus habis itu kita pengecatan. Nah kebetulan ini memang kita perlu untuk biar kelihatan cantik ya. Ya kita cat kembali teman-teman Cipta Karya dengan Satgasnya melakukan pengecatan di semua fasad gedung GBT ya, jadi 21 fasad seperti itu. Terus ada juga pekerjaan PUPR itu juga penyempurnaan untuk nambah anti slip yang di depannya ruang wasit dan sebagainya. Perawatan lapangan, kelistrikan serta lift juga rutin dilakukan untuk kesiapan gelaran Piala Dunia U17. Seluruh perbaikan fasilitas Stadion GBT ini ditargetkan selesai pada tanggal 24 Oktober nanti. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan.
Saudara, akibat kemarau panjang, air sumur warga Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo berwarna kekuningan dan berbau. Namun ironis saudara, air sumur tetap digunakan untuk mencuci. Musim kemarau panjang membuat kualitas air sumur warga di Desa Gempolsari, Kabupaten Sidoarjo berwarna kekuningan dan mengeluarkan bau tidak sedap sehingga tidak layak dikonsumsi. Warga tetap memanfaatkan air sumur untuk mencuci pakaian dan mencuci piring. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air PDAM. Airnya di Gempolsari ini selama ini ya kekuning. Nggak tahu itu faktor apa, nggak tahu kemarau atau musim hujan. Pokoknya itu nggak buat mandi, peliket, buat cuci baju, yang putih jadi coklat. Oh gitu. Nge. Untuk baunya Pak? Kalau jarak dekat itu nggak ada bau. Tapi ketika ngendap, kotorannya itu ngendap, itu bau. Oke. Bagian bawah itu bau. Terus sampai saat ini Pak, dari pemerintah sendiri pernah nggak nyuplai air bersih ke sini gitu, ke desa gitu? Pernah pada tahun 2012 kalau 2012 terakhir itu ya. Dari pihak swasta atau pernah nggak? Selain dari pemerintah ada suplai air bersih lagi? Selain dari pemerintah? Ada. Detik-detik ini katanya sih dari Kapolres. Oh gitu. Warga meminta bantuan air bersih dari pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran setiap hari membeli air bersih. Sainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Kita ke informasi ringan saudara. Pelukis di Tulungagung menggelar pameran lukis bertajuk Kecil Tapi Menarik atau Cekli. Pameran lukisan bukan digelar di galeri seni namun di warung makan. Seperti apa uniknya saudara? Berikut liputannya untuk Anda. Tajuk Cekli yang berarti kecil tapi menarik, 4 seniman lukis di Tulungagung, yakni Aditya Kresna, Rudi Susanto, Agus Duyanto, dan Sigit, menggelar pameran lukis tak biasa, yakni di warung makan tradisional. Pengunjung bisa menikmati 34 lukisan berbagai aliran, mulai dari lukisan dekoratif hingga abstrak. Konsep pameran lukisan yang digelar di rumah makan ini unik dan baru pertama digelar. Pengunjung yang datang selain makan juga bisa melihat karya lukis yang indah. Kalau pameran di tempat seperti ini sih lebih kayak pasti akan dilihat oleh banyak orang karena ini kan tempat makan dan setiap hari pasti dijangkau oleh orang gitu. Jadi pasti semua orang pasti lihat pameran ini. Memang suka lukisan atau gimana ini? Tertarik aja. Yang paling menarik apa ya buat lihat? Kalau saya sih lebih menarik ke punyanya Pak Rudi itu karena kayak elemennya sama matching sama warnanya itu menurut saya cocok. Salah satu peserta pameran mengatakan, ia berharap bisa menularkan semangat ke seniman lukis lain untuk terus berkarya meski tidak mempunyai galeri seni. Tajuk Cekli itu artinya kecil tapi menarik, kecil tapi indah. Kira-kira kayak gitu. Tema dan semangat apa yang diusung dalam pameran itu semua? Jadi kita cuma mau menularkan ke teman-teman bahwa sesuatu yang kecil itu kalau diseriusi bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada berapa lukisan dan alirannya apa saja Mas? Total 34 lukisan. Jadi dari ujung itu bentuk-bentuk surrealis, ada yang ekspresif, ini juga ekspresif yang menuju ke abstrak. Saya sendiri arahnya realis dekoratif. Pameran lukisan yang digelar di Griyo Semar Mesem berlangsung selama 8 hari mulai 7 hingga 14 Oktober 2023. Danusul Kendro melaporkan dari Tulungagung. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas saudara dan salam SCTV.